Halo Sobat Sehat Samaritan, kembali lagi bersama dengan kami di sini di Samaritan Health Talk. Nah, pernah nggak sih kalian merasa sudah rutin perawatan, pakai skincare lengkap, terus rajin ke klinik, tapi hasilnya kok belum glowing-glowing ya, muka masih terlihat kusam? Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa yang perlu kita perhatikan biar perawatan kita tidak sia-sia. Bersama saya dengan Dr. Anugrah dan narasumber kita hari ini, Dr. Raihana. Kita akan kumpas tuntas penyebab kulit belum glowing meskipun sudah perawatan. Dok, banyak orang yang kulitnya ingin glowing, tapi sebenarnya glowing itu apa sih secara medis? Nah, banyak orang berpikir ya glowing itu tuh cuma sekedar kulit yang cerah, licin, terus glass skin dan kulit berwarna kemerahan. Tapi sebenarnya glowing itu bukan hanya bukan hanya warna kulit, tapi kulit yang sehat ya. Harus dilihat fokusnya dari kesehatan kulit kita. Nah, kalau kamu ingin kulit kamu glowing, artinya kulit kamu itu kulitnya merata, tidak kusam, lembab, kenyal, bukan cuma karena dari makeup ya, tapi karena dari sel-sel kulit kita itu yang baik. Nah, tapi yang paling penting adalah glowing itu skin barrier-nya itu harus kuat. Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan skin barrier yang kuat? Yaitu kombinasi dari perawatan luar dan perawatan dalam. Kalau perawatan luar yaitu memakai facial wash yang sesuai, memakai pelembab yang sesuai. Kalau kulit yang berminyak itu wajib memakai pelembab ceramide atau centella. Tapi kalau kulit yang kering baru memakai hyaluronic acid, karena hyaluronic acid itu memang lebih deep untuk melembabkan. Nah, kalau untuk jadi ada 3, jadi facial wash, pelembab dan sunscreen. Sunscreen juga itu wajib. Yang kedua itu adalah pemakaian dari dalam. Ya, pemakaian dari dalam pastinya pola hidup yang sehat, cukup tidur, cukup makan dan cukup minum air. Berapa? Minum air itu 2,5 liter per hari atau 8-10 gelas per hari. Nah, ini dok, ada banyak keluhan nih dok. Sudah perawatan, tapi kenapa belum ada hasilnya? Belum glowing-glowing, itu kenapa ya dok? Nah, ini nih yang bagian bikin jadi stres ya. Sudah treatment, perawatan, tapi kok kayak gini-gini aja. Iya, kulit kita itu sebenarnya butuh waktu ya. Asal kita sabar ya, konsisten, itu pasti mendapatkan hasil yang lebih sehat. Nah, kulit kita sendiri aja itu punya siklus regenerasi selama 28 hari. Jadi kalau kamu itu treatmentnya minggu kemarin, nah belum tentu minggu sekarang itu akan jadi sehat langsung glowing dok, enggak. Jadi memang dia butuh yang waktu yang lebih panjang. Ditambah lagi ya banyak faktor-faktor lainnya. Yang pertama yaitu jangan salah memakai skincare ya. Perawatan itu harus sesuai dengan jenis kulit. Kadang kita itu suka ikut-ikutan tren nih dok. Kalau kadang-kadang ngelihat di sosial media ya, biasanya pengen pakai serum yang A pakai kok cocok. Nah, kulit kita itu kan beda-beda ya aslinya. Nah, semua jenis kulit kita itu beda-beda. Belum tentu dari kulit A itu ternyata di kita itu bagus. Nah, jadi memang kita harus concern, kita harus lihat yang mana yang baik untuk kulit kita. Yang paling basic yang tadi saya bilang yaitu facial wash, pelembab dan sunscreen dulu. Itu saja dulu yang paling penting. Yang kedua, harus konsisten ya. Tidak ada treatment atau perawatan yang bikin glowing itu instan. Kita tuh harus konsisten. Tadi saya bilang siklusnya kan 28 hari. Jadi memang dia berbulan-bulan. Nah, apalagi kalau kita sering memakai krim-krim racikan dok. Itu kan skin barrier kita rusak ya. Nah, skin barrier kita rusak itu butuh perawatan yang lebih lama lagi. Itu bisa sampai 3 dan 8 bulan untuk mendapatkan hasil yang glowing, kulit kita yang sehat.
ya. Jadi memang butuh konsisten, sabar, disiplin, itu penting sekali. Nah, terus kemudian ada gaya hidup yang tidak mendukung seperti faktor-faktor kita merokok, kurang tidur, stres, itu pengaruh dok, sangat pengaruh sekali. Dan yang keempat itu adalah paparan sinar matahari. Nah, kalau kita itu tidak memakai sunscreen, itu pasti akan cepat keluar kerutan tuh dok. Nah, jadi wajib setiap hari kita itu memakai sunscreen. Tapi sunscreen itu harus yang sesuai juga. Kalau kulit berminyak, ada sunscreen yang untuk kulit berminyak. Kalau kulit yang kering, ada juga kulit yang sunscreen yang untuk kulit yang kering. SPF-nya itu beda-beda. Yang kelima adalah masalah dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, misalnya kayak hormon tidak seimbang, terus dehidrasi, atau masalah nutrisi. Kadang kalau diet ekstrim kan banyak sekarang ya dok, yang mulai diet ekstrim. Nah, diet ekstrim itu tuh bisa memperburuk sebenarnya dengan kulit kita. Kulit kita itu jadi gampang dehidrasi, kulit kita jadi kering, terus mulai ada timbul inflamasi, makanya jadi skin barrier-nya jadi rusak lagi. Jadi memang ya semuanya itu tuh dicakup ya, kombinasi ya untuk mendapatkan hasil glowing. Nah, dan tadi yang saya bilang, sabar dan disiplin. Anggap aja kayak gini dok, kita kayak bangun rumah ya kan kita bangun rumah kan harus fondasinya dulu ya, bertahap. Nah, kalau setelah fondasi kan kita nggak bisa huni langsung. Begitu juga kulit, apalagi kalau kulit kita itu skin barrier-nya sudah rusak. Nah, skin barrier yang rusak itu harus diperbaiki dari dalam. Dilembabkan kalau dehidrasi, direhidrat, terus kemudian inflamasinya, kalau apabila muncul inflamasi ya kayak timbul merah, kemerahan, kan sering ya kayak gitu, timbul kemerahan. Nah, itu inflamasinya dikurangi dulu sehingga kita mendapatkan glowing yang lebih optimal dok. Oke. Oh, jadi ternyata diet itu berpengaruh ya dok ya? Iya, sangat berpengaruh lah. Karena itu ya tadi saya bilang dehidrasi, takutnya jadi dehidrasi kulitnya, skin barrier kita rusak. Iya dok. Oh iya, berarti glowing itu bukan cuma masalah dari skincare saja ya dok ya? Betul sekali. Jadi kondisi kulit kita itu mencerminkan dari tubuh kita sendiri dok. Nah, makanya kita harus makan yang bergizi, nutrisi cukup, terus minum air yang cukup, pola makan dijaga yang tadi, terus pola hidup sehat, tidak merokok, tidak nge-vape, terus tidurnya harus cukup maksimal 8 jam per hari ya, terus olahraga rutin untuk sirkulasi darah yang baik. Dan kalau kamu itu cuman mementingkan dari produk saja, itu nggak akan ada hasilnya ya. Jadi memang harus diimbangi dengan pola makan dan pola hidup yang sehat. Oke. Nah, dokter kan adalah dokter estetik yang berpraktek di salah satu klinik kecantikan yang ada di Kota Palu, yaitu EV Klinik ya dok ya. Kira-kira di EV Klinik perawatan apa yang bisa membantu kulit itu bisa glowing dok? Nah, kita itu mempunyai beberapa pilihan treatment ya. Intinya yaitu skin barrier-nya diperbaiki dulu ya. Kalau treatment yang sederhana biasanya kita pakai facial. Nah, facial kita di sana itu ada berbagai macam tergantung dari jenis kulit. Kalau facial kulit yang berminyak ada, yang berjerawat ada, untuk kulit yang kering juga ada. Nah, kalau facial kan hanya untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, itu tahap awal, tahap treatment sederhananya. Masuk yang kedua itu kita harus eksfoliasi. Kita eksfoliasi biasanya pemakai peeling ya, atau kita pakai dermapen ya. Nah, tapi itu kalau kita di Palu karena kan panas ya di sini. Nah, takutnya efek setelah treatment biasanya bikin jadi trauma, hiperpigmentasi. Jadi makanya hati-hati, makanya harus banget hati-hati memilih dokter. Konsulkan dulu ke dokter sebelum treatment, mau treatment yang sesuai untuk glowingnya gimana. Terus yang ketiga itu biasanya advance treatment. Nah, kita pakai skin booster. Nah, kalau skin booster itu
Kalau saya lebih memilih untuk kulit yang glowing itu skin booster, karena skin booster itu banyak multivitamin di dalamnya. Ada pertama hyaluronic acid itu untuk melembabkan, terus ada growth factor di dalamnya untuk memperbaiki skin barrier kita juga, ada peptide turunan dari growth factor juga, terus ada glutathione, ada pencerahan, ada mineral dan multivitamin lainnya. Nah, itu yang saya treatment yang paling baik lah untuk kulit yang glowing. Nah, terus kalau mau efek skin boosternya itu mau lebih deep lagi untuk melembabkan, di klinik kita juga punya, yaitu hyaluronic acid dosis tinggi. Nah, dia bukan cuma melembabkan, bukan cuma menghidrasi, tapi dia memberikan efek lifting juga di kulit kita. Nah, jadi dia banyak dapatnya ya kan. Yang pertama jadi kalau skin booster yang ini juga bisa melembabkan 10 kali lebih baik daripada skin booster lainnya dong. Dan intinya sebenarnya skin booster ini tidak sakit ya. Jadi jangan takut untuk treatment ke klinik ya. Nah, tapi pastikan juga harus konsul dulu ya dok ke dokter, karena jika kita mendapatkan hasil glowing yang optimal, memang harus dengan prosedur yang baik, yang sesuai. Nah, Sobat Samaritan, kuncinya bukan cuma perawatan rutin, tapi juga gaya hidup yang sehat dan konsisten. Jangan lupa setiap kulit itu unik, jadi sebaiknya konsultasikan dulu sebelum mencoba perawatan apapun. Kalau kamu ingin tahu perawatan yang paling cocok untuk kulitmu, yuk langsung datang ke EV Klinik Palu dan konsultasikan dengan dokter spesialis kami. Jangan lupa follow podcast Samaritan Hospital dan share ke teman-teman kalian kalau episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, glowing itu berawal dari kulit yang sehat. Bye-bye!